Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wa yubadiru bifaitin. Wa yubadiru, dan hendaknya bersegera, bifaitin, dengan mengqadai salat yang terlewat, min fardi salatin, dari salat fardu, au ghairiha, atau selain salat fardu. Kapan mengqadainya? Mata tadzakkarahu, kapan dia ingat. Wujuban, secara wajib. In fata bi ghairi udhrin, jika salat tadi terlewat dengan tanpa uzur, wajib dilakukan dengan segera. Kenapa wajib bersegera? Ta'jilan li bara'ati dhimmah, supaya segera terbebas dari tanggungan hutang salat. Fala yajuzu, maka tidak boleh, li ghairil ma'dzur, bagi salat yang terlewat tanpa uzur, tidak boleh ayyasrifa zamanan, seorang menggunakan waktu, fi ghairi qadaihi, pada selain mengqadai salat yang dia tinggal. Artinya seluruh waktunya harus digunakan untuk mengqadai salat yang terlewat. Kata tawu'i, seperti melakukan salat sunnah, ini enggak boleh. Wa fardhi kifayatin, ini juga enggak boleh. Wa fardhi ainin muwassa'in, dan melakukan fardu ain muwassa'in yang diluaskan waktu pelaksanaannya, yang kemarin sudah dijelaskan. Ila, kecuali, fima yuttaru ilaih, kecuali pada sesuatu yang harus dilaksanakan. Seperti apa? Kan naumi, seperti tidur, wa tahsili mu'natiman, dan menghasilkan biayanya orang, talzamuhu, yang wajib padanya, mu'natuhu, biaya nafkahnya. Jadi di sini pada kalimat fi ghairi qadaihi ini ada nomor 2-nya. Kita lihat penjelasannya di bawah. Nomor 2. Qauluhu, perkataan musannif, fala yajuzu li ghairil ma'dzuri ayyasrifa zamanan fi ghairi qadaihi. Jadi perkataan musannif, fala yajuzu, maka tidak boleh, li ghairil ma'dzuri, bagi salat yang ditinggal tanpa uzur, tidak boleh ayyasrifa zamanan, seorang menggunakan waktu, fi ghairi qadaihi, pada selain mengqadai salat yang dia lewatkan. Ai al-faiti, yang dimaksud qadaihi, hinya ini kembalinya kepada al-fait, maksudnya adalah salat yang terlewat. Ai, maksudnya, fayahrumu dzalika, haram menggunakan hal itu, haram menggunakan waktu untuk selain mengqadai salat yang terlewat. Jadi menggunakan waktu untuk selain mengqadai salat yang terlewat itu haram, fayahrumu dzalika. Falau lam yaqdil fardha, seandainya dia tidak mengqadai fardu yang dia lewatkan, bal fa'ala tatawu'a, bahkan dia malah melakukan salat sunnah, dia tidak mengqadai fardu yang dia lewatkan, malah dia melakukan salat sunnah, maka hasalalahu ithmun wa ajrun, maka hasil baginya dosa dan pahala. Jadi seandainya waktu yang harusnya dia gunakan untuk mengqadai salat yang terlewat, malah dia gunakan untuk melakukan salat sunnah, maka dia mendapatkan 2 perkara, dapat dosa dan dapat pahala. Fal ithmu,
adapun dosa itu min haitsu dari sisi sorfuz zaman, menggunakan waktu li ghairil matlub, untuk selain yang dituntut syar'an secara syariat. Karena harusnya waktu itu dia gunakan untuk mengqadai sholat, malah dia gunakan untuk sholat sunnah, maka dia berdosa. Ini dari sisi dosanya. Fal ajru, adapun pahala itu min haitsu dari sisi fi'lut tatawu'i, melakukan sholat sunnah. Wa innama sahha, hanya saja sholat sunnah tersebut itu sah, li'annal man'a, karena sesungguhnya larangan itu la li dzatis shalah, larangannya tadi bukan karena zat sholatnya. Karena sholat sunnahnya itu enggak terlarang, hanya saja kurang pas di dalam waktu pelaksanaannya saja. Harusnya untuk qadha, tapi digunakan untuk sholat sunnah. Bi khilafi fi'li sholah, berbeda dengan melakukan sholat. Allati la sababalaha, sholat yang tidak ada sebab baginya. Sholat tadi dilakukan fil awqatil makruhah, pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Fa innaha, sesungguhnya sholat tersebut itu la tasihhu tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'annan nahya, karena sesungguhnya larangan itu li dzatis sholati nafsiha, itu karena zat sholat tersebut. Jadi kita kembali ke atas. Jadi menggunakan waktu untuk selain qadha itu haram hukumnya, kecuali dua perkara. Yang pertama tidur, yang kedua adalah mencari biaya untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ada dua pengecualian. Nah, di sini musannif menambahkan juga beberapa contoh pengecualian dari pengecualian yang telah disebutkan di sini. Artinya wajib mendahulukan beberapa contoh kasus yang akan beliau hadirkan di sini daripada mengqadai sholat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur. Nah, di sini beliau mengatakan wa kaswari al-mustathnati min wujubihal fawriyah. Wa kaswari, dan seperti contoh-contoh al-mustathnati yang dikecualikan, min wujubiha, dari wajibnya melaksanakan contoh-contoh ini, al-fawriyah, dengan segera. Wahiyah, adapun contoh-contoh yang wajib dilaksanakan dengan segera adalah masailu, ada beberapa masalah. Minha, diantaranya adalah yaitu perkara atau kasus idza khafa fauta ada'il hadirah, ketika seorang khawatir terlewatnya melakukan sholat yang hadir ketika itu. Gambarannya bagaimana? Bi an alima, dengan sekira dia tahu, annahu, bahasanya, lawishtagola bi qada'il fa'itah, seandainya dia sibuk mengqadai sholat yang dia lewatkan, lam yudrik min waqtil hadirah ma yasa'u rak'atan, dia tidak akan mendapati daripada waktu hadir ma yasa'u rak'atan, waktu yang mencukupi untuk melakukan satu rakaat. Maka bagaimana? Maka fayabda'u bil hadirah wujuban, wajib dia memulai dengan sholat yang hadir ketika itu. Misalnya waktu sholat zuhur itu hanya tersisa 5 menit. Seandainya dia gunakan waktu 5 menit ini untuk mengqadai sholat yang dia lewatkan, maka dia tidak akan mendapatkan waktu yang mencukupi untuk melakukan satu rakaat zuhur pada waktunya. Maka bagaimana ini? Wajib baginya mendahulukan sholat zuhur.
zuhur dulu baru qadha, mengqadai salat yang dia lewatkan. Kemudian wa kharaja bi fauti adail hadirah fautu jama'atiha. Wa kharaja dan keluar bi fauti adail hadirah dengan terlewatnya melakukan salat yang hadir, fautu jama'atiha, terlewatnya jamaah. Fa idza khafa fautaha, maka apabila seorang itu khawatir fautaha, terlewatnya jamaah, bada'a bil qadha, hendaknya dia memulai dengan qadha. Jadi berbeda kalau yang dikhawatirkan itu adalah terlewatnya jamaah, maka wajib mendahulukan qadha salat. Wa dhahiru hadza, dan yang tampak daripada penjelasan ini, annahu bahasanya yabda'u bil faitah, hendaknya dia mendahulukan salat yang terlewat. Walau bi udhrin, walaupun salat yang terlewat tadi itu terlewat dengan uzur. Jadi kalau yang dikhawatirkan tadi itu adalah terlewatnya jamaah, maka hendaknya dia mendahulukan mengqadai salat yang dia lewatkan, meskipun salat tadi terlewat dengan uzur. Jadi hukum asalnya kalau salat tadi terlewat dengan uzur, apakah ketiduran atau lupa atau yang lainnya dengan uzur, maka mengqadainya tadi tidak wajib dilakukan dengan segera. Itu hukum asalnya. Segera mengqadai itu hukumnya adalah sunnah, enggak wajib. Akan tapi kalau kasusnya semacam ini, yang dikhawatirkan adalah terlewatnya jamaah, maka hendaknya dia dahulukan mengqadai salat yang dia lewatkan, meskipun terlewatnya tadi adalah dengan sebab uzur. Wa annahu, dan bahasanya la farqa, tidak ada perbedaan, baina ayyarjua jama'ata ghairi hadhihi aula, tidak ada perbedaan antara dia berharap mendapatkan jamaah selain salat yang hadir ini atau tidak, enggak ada perbedaan. Artinya tetap wajib baginya mendahulukan qadha. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.